Cerita Zainal Ali Abidin, dia tertusuk panah, sakit dicabut, dia minta izin salat dulu, dalam salat nanti dicabut. Bukan tidak terasa sakit, sakit juga dicabut itu, cuman sakit dihilang kena kenikmatan berhadapan dengan Allah. Itu khusyuk tu Ibu. Bahkan binatang buas pun mula menjala, tak tahu. Semula aja anak-anak kalau nonton film kartun tu, dah tentu apa yang terjadi dia tu. Tu khusyuk yang paling tinggi levelnya tu. Kalau ada orang sudah sampai ke level itu, tu khusyuknya sempurna itu. Jawabkan ada kalau semayang nyamuk selalu nyolok bertapuk kan. Orang yang khusyuk tu Ibu kalau nonton sinetron yang ke-7, segadang kelengking nyamuk di kaki Ibu terasa lah kan. Baku nak terasa khusyuk. Jadi kalau ada misalnya jamaah imam kau gak panjang baca ayat, tunjuk batu-batu di belakang tu tanda dak khusyuk tu. Ya tu. Kalau ada hobi jamaah kau Pak kalau gak panjang imam baca ayat ngom mendaham-daham di belakang Pak. Selalu ruku imam kau mendaham tahu Pak. Tu tandanya dak khusyuk tu. Bako betu barik sembahyang taraso. Siapa yang merasakan salat itu tidak berat? Orang khusyuk. Kalau dia suruh khusyuk, tidak akan berat. Tapi kalau tidak sampai ke level khusyuk, la kabiratun, salat itu terasa berat bagi dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan aflaha. Orangnya muflihun. Janji Allah, dia pewaris surga Firdaus. Bagaimana jalannya? Khusyuk salat. Bagaimana cara khusyuk? Datang ke masjid, panggil hayal al-falah, datangilah. Insya Allah khusyuk, surganya Firdaus, dan itu kemenangan yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua manusia pasti ingin kemenangan. Tidak ada manusia yang tidak ingin menang. Karena kalah itu sesuatu yang menyakitkan. Bapak-bapak yang suka main domino, itu kalau menang 2-0 tu dak tanggung kadang kalah dari baik. Kalau dak balik itu Apollo nama tu mah. Itu kawan ambul dulu Ibu, menang 2-0 nyolaminating angau karate tu Ibu. Nyolataan di kamarnya, saya masuk kawan yang kalah tu jadi tu aja. Itu bahagianya menang Ibu ya. Kemenangan itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Kalah itu sesuatu yang menyakitkan. Itu pasti itu. Dan semua kita pasti ingin menang. Karena itu Ibu, setiap hari maaf Ibu ya, agak kurang sehat. Karena setiap hari kita dipanggil untuk jadi pemenang. Paling tidak 5 kali Bapak Ibu diteriaki itu, hayyalal falah. Marilah kita menjadi pemenang. Itu panggilannya 5 kali kita dengar itu. Nah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, kemenangan itu disebutkan Allah dengan 2 istilah. Ada namanya faza, orangnya disebut faizun. Ada aflaha, orangnya disebut muflihun. Dua-duanya berarti pemenang. Faizun itu pemenang, muflihun itu pemenang. Dan dua-duanya surga. Bedanya apa? Kalau faza atau faizun, dia masuk surga saja. Kata Allah di surat Ali Imran 185, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang menang. Faza di situ. Siapa? Udkhilal jannah, kalau dia dimasukkan ke surga. Makanya kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Yang masuk surga itu adalah para pemenang. Berbeda dengan aflaha. Aflaha itu bukan masuk surga. Apa kata Allah di surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun.
Siapa orang yang aflaha itu? Orang beriman. Di ujung ayat, allazina yarisunal firdaus, mereka menjadi pewaris surga firdaus. Jadi bukan masuk surga, mereka jadi pewaris, jadi pemilik. Allah serahi kepemilikan surga firdaus kepadanya. Kalau tadi, kalau dia faizun, sekedar masuk surga, udkhilal jannah, pokoknya masuk surga, faizun orangnya. Tapi kalau muflihun atau aflaha, bukan masuk surga, pemilik surga firdaus, surganya paling tinggi, firdaus. Karena firdaus itu surga paling mewah, Bapak Ibu ya. Kata Nabi, surga itu 100 tingkat, jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu 500 tahun perjalanan. Jarak dari satu surga ke surga kedua itu jarak tempuh 500 tahun perjalanan. A'laha firdaus, yang paling tinggi itu firdaus surganya. Itu yang paling tinggi, yang paling mewah. Jadi kalau ibu-ibu dapat suami firdaus, itu alhamdulillah dia, itu surganya paling tinggi itu. Ya, tapi kalau yang tidak dapat firdaus, itu dapat akal itu. Ya, yang ado salah. Ya, jadi surga firdaus itu paling mewah, dan itu pemiliknya bukan masuk, pemiliknya itu aflaha orangnya, muflihun. Siapa mereka? Siapa mereka yang aflaha atau muflihun itu? Kata Allah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salat. Ini Bapak ya. Syarat orang masuk surga firdaus bukan hanya masuk surga firdaus, dia menjadi pemilik surga firdaus itu kalau dia khusyuk salat. Khusyuk. Ada hal yang menarik Bapak Ibu, begini. Tadi Bapak Ibu dipanggil hayyalal falah. Hayyalal salah, hayyalal falah. Dan al-falah itu surganya firdaus. Dan yang al-falah itu yang salatnya khusyuk. Apa hubungan dengan hayyalal falah tadi? Bapak Ibu kalau ingin khusyuk salatnya, ingin dapat surga firdaus, datangi yang manggil hayyalal falah itu. Kalau Bapak Ibu dipanggil hayyalal falah, artinya mari ke sini menjemput surga firdaus. Itu maknanya itu. Ketika dipanggil hayyalal falah, itu artinya Bapak Ibu dipanggil untuk jadi pemilik surga firdaus. Kenapa? Karena surga firdaus tadi aflaha, dan mereka mendapatkannya karena khusyuk salatnya. Maka ketika Bapak Ibu dipanggil hayyalal falah, datangi tempat yang manggil itu, maksudnya datang ke masjid, salatlah berjamaah di sana, pasti dapat al-falah, pasti surga firdaus, pasti khusyuk salatnya. Kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau di rumah sembahyang surang, di masjid berjamaah, mana yang capek sudah? Yakin ambo di rumah capek mawak sopirnya mah. Bisa kul huwallahu inna atena sayat mikau tu mah. Ya, bako inna atena kul huwallahu say man kecapek sudah saya. Tak mungkin orang salat di rumah tu Ibu akan lebih khusyuk dibanding salat di masjid, pasti itu. Itu kenapa kalau Bapak Ibu ingin khusyuk salatnya, tu hayyalal falah. Datangi yang manggil hayyalal falah itu. Salatnya pasti khusyuk di sana, surganya paling mewah, dan pasti beruntung hidupnya. Jadi Bapak Ibu, pemilik surga firdaus itu kata Allah, kalau salatnya khusyuk. Bagaimana salatnya khusyuk? Khusyuk itu Bapak Ibu, secara harfiah artinya fokus. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi sesuatu fokus dan tak ingat yang lain, itu namanya khusyuk. Pernah Bapak Ibu celi anak awak atau cucu awak nonton film kartun SpongeBob, cuy bau sedang nonton tu nya, tak dengar je lah tu. Bapak itu dia sedang khusyuk. Orang kalau khusyuk itu tidak sadar apa yang ada di sekitarnya, dia hanya fokus pada yang dihadapinya, itu khusyuk. Orang kalau khusyuk itu tidak terasa berat. Itu kenapa kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu terasa berat kecuali bagi orang khusyuk. Salat itu akan berat kecuali bagi orang khusyuk. Kenapa? Orang kalau khusyuk dia fokus,
Maka salat tu tidak terasa lama, kalaupun panjang berdirinya tidak terasa lama. Kenapa Nabi diceritakan Aisyah sampai bengkak kaki beliau salat? Kata Aisyah, jangan tanya lama dan panjangnya berdiri. Kenapa? Karena Al-Baqarah tu 1 rakaat, sekarang tambah Ali Imran lagi baru ruku. Kenapa nak terasa berat? Kenapa nak terasa payah lama berdiri? Khusyuk. Orang kalau khusyuk, nikmat, tidak ada terasa berat. Gini, ibu bapa kalau pergi kata pelau, tapi lawi, mereka nampak anak muda sepasang duduk di atas batu. Di atas batu duduk itu mah. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore di atas batu duduk napa ibu. Ndak terasa batu karih dia, ndak terasa hari angin dia. Bako bisa mereka khusyuk. Khusyuk itu ndak terasa waktu berlalu. Itu nikmat. Kenapa? Khusyuk. Bapak ibu kalau khusyuk salat, panjang pun imam baca ayat ndak terasa lama. Pada bapak salat di Makkah, di Masjid Haram, panjang kadang baca ayat itu, kadang itu sebentar rasanya. Kenapa? Nikmat, khusyuk. Itu khusyuk. Jadi bapak ibu, perintahnya tadi, kalau kamu ingin khusyuk salat di masjid berjamaah, tidak ada tempat yang bisa menjamin kita khusyuk kecuali salatnya di masjid. Itu kenapa begini bapak ibu. Kenapa Nabi memberikan penghargaan lebih kepada orang yang salat di saf 1? Siapa yang datang di waktu pertama, dia duduk di saf pertama, salat di saf pertama, nilainya berkorban seekor onta. Tapi ingat bapak ibu ya, yang datang di waktu pertama itu haknya saf pertama. Yang datang belakangan, haknya belakangan. Walaupun dia presiden. Ibu-ibu jangan mencatat-catat tampik di masjid. Kadang sajadah bertinggal nak kudian di bawah, tak boleh cerita lah. Ada sebagian penyakit ibu-ibu ke cerita. Ya kan, sajadah belakang tu apa ilu? Kau sajadah tak boleh dansa orang lawak kudian di bawah. Digeser orang sajadah berang kurang tu. Karena di depan itu saf hak orang yang datang dulu. Yang dulu datang di bungkuk, walaupun mohon maaf tukang sampah. Gubernur terlambat tu di belakang tu. Tak ada haknya di depan tu. Yang di depan nilainya seekor onta korbannya itu. Tinggi nilainya itu. Kadang awak aneh kau Pak Ibu ya. Kau jumai acok kau Pak. Lai dulu masuk masjid, pergi duduk di belakang. Lah payah Pak pengurus member duduk kamu kau. Yang datang dulu di bungkuk, ikut untung di situ. Sama je Cik Innova. Kadang ada seluruh je Pak pengurus cara membuat apa-apa jamaah kau duduk di mungko mudahnya baca seraan PT 100,000 mungko tu. Lagi 1,000 di mungko, nomor 2 50, nomor 3 20, nomor sampai 10 dan belakang RM500 saya tak setu. Ambillah saya seorang 5 sampai duduk. Abu yakin nomor 1 satu orang duduk. Apa 1,000. Iko untuk. Makanya apa-apa besok kok Jumaat tiba di masjid dulu tiba di mungko lah duduk. Supaya orang di belakang tak susahnya lah. Nah pertanyaan tadi, kenapa saf depan besar nilainya? Bakok nilai besar saf depan tu. Di situ kekhusyukan terjamin. Apa-apa ibu kalau di mungko salat, baputa-puta mato, nampak temboknya. Ya tak? Tapi kalau apa ibu di belakang sembahyang, makin ke belakang makin banyak gangguan begitu. Tayolah kamu. Makin di belakang sembahyang makin banyak ni nampak di mungko. Kadang kelepak baju kawan cabi bagai. Nak takana itu mah ikut dak diambil dia orang rumah mungkin. Tak? Kadang bajunya itu kaitu saja. Kan lah tak fikir tu mah, pai baralik baju iko jo, pai ke masjid iko jo kan. Dak baju apa kau ada. Macam-macam ikut tu takana. Kadang tahiyat akhir tu kan nampak tapak kaki kawan kan tagak cik tu. Pacah-pacah kaki apa kau. Alah karaju apa. Nyo makin ke belakang makin banyak tampak percayalah Pak Ibu kamu. Ya tak? Itu makanya apa-apa pergi ke masjid kau. Tak boleh membuat baju dan merek-merek. Itu mengganggu khusyuk kawan tu. Nabi pernah salat di dekat ini kamar beliau. Itu gorden Aisyah kan di samping mihrab beliau tu ada kamar Aisyah tu. Kamar beliau dengan Aisyah. Gordennya kok warnanya mencolok. Nabi suruh buka. Ya Aisyah amiti karamaki. Aisyah tolong buka gordenmu. Karena salat saya terganggu dengan warnanya.
Ibu-ibu kalau pergi ke semayang ke masjid, jangan dibuat mukena dan warna-warninya mencolok. Jangan mencolok warna-warninya. Bukan orang di belakang ibu nyo pikiran di mana Bali dibuat. Dalam dan cari patang dah bersobuk nama depa lagi. Makanya ada ibu-ibu sudah assalamualaikum dak berzikirnya lah. Nyo gabi ibu tu langsung mau di tu. Tu tak ada nyo fikir sedang semayang tadi tu. Tu maka apa-apa kalau pergi ke masjid ko, kata Allah fa khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kau datang ke masjid pakai pakaian yang indah. Indah. Kenapa? Itu membuat orang khusyuk di samping kiri kanan depan belakang awak. Indah pakaian awak. Makanya ibu-ibu kalau pergi ke masjid itu subuh terutama itu baju tu ganti. Jangan dah terlalu dia bawa kemari. Kau lapik pun karingit bagai. Yo lai pakai mukena ustaz. Iyo pakai mukena beku ibu ketika sujud mahau sok kidanya mah. Orang di sawala pikian. Awak dek bau awak dah biasa orang di sawala. Iyo ganti mandi ganti baju tu. Apa-apa ya kalau kapai karajo siang tu, kau kapai ke masjid zuhur tu ganti baju karajo tu. Jangan baju yang basah katiak so dibuat. Beko sujud bawa kambang katiak tu orang sabala sok kita kan panjang kepalanya pe ibu. Menggaduh khusuk kawan nama tu mah. Mang betul. Termasuk apa-apa kau ke masjid jangan buat baju merek-merek. Ba merek baju ju bacu orang di belakang kau baca yo lah kamu. Pasti nyu baca. Kadang merek kau mek sakit hati kau bagai. Nem baca gilo. Wala tak baca dah pak. Ya dah. Ni yang baca gila acaknya. Makanya Bapak Ibu, salat di masjid itu punya aturan. Karena khusyuk orang itu tergantung keadaan kita. Gini makanya kata Nabi apa? Laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Kalaulah tidak membebani umatku, saya wajibkan mereka bersiwak menggosok gigi setiap salat. Ibu bapak kalau pergi ke masjid, gosoklah gigi itu. Gosoklah. Terutama subuh. Kadang-kadang awak kau tak sensitif Bapak Ibu. Malam lah makan jariang, lah makan patai bagai. Pagi itu nak lo bergosok gigi dah. Ya dah. Ambui takbirnya kancang lah. Ada memang orang takbir kau kancang ambui Bapak Ibu. Allah. Ya dah. Sujud dulu ambui-ambuinya Bapak Ibu. Orang di Sabalah Bapak Ibu, yo mana payah mana nangok Bapak Ibu. Besoknya tandai apa dia tu asal nampak apa masuknya jauh dah kerakitnya lah je ya. Makanya apa-apa ibu kau pergi ke masjid tu gosok gigi. Mang betu. Jadi begini Bapak Ibu. Khusyuk ini ada sebabnya internal, ada sebabnya eksternal. Kalau sebab internal dari dalam diri kita. Makanya begini kata Allah, bagaimana supaya khusyuk salat? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Setiap salat Bapak Ibu yakini itu salat terakhir. Bapak Ibu kalau salat ini Isya, jangan yakin subuh salat lagi. Jangan. Setelah Isya pulang mati. Malam ini mati. Subuh tak ada lagi salat. Nya Bapak Ibu kalau yakin kita salat masih salat lagi besok takkan khusyuk. Nya kadang ini Bapak Ibu ibadah ni kalau kita meyakini itu terakhir, pasti maksimal. Begini, Bapak Ibu kalau dah tahu, seminggu lagi mati. Lah tiba jadwal ke? Hari Jumat besok mati. Saya yakin apa Ibu, ibadahnya pasti maksimal. Yakin betul. Mati dah dakik. Nyo kalau wala tahu mati kau dakik, pasti ibadah baik. Pasti itu. Ibu kalau tahu suami ibu mati seminggu lagi. Seminggu lain kau tak malaikat kecek doktor. Kecek doktor ibu dak lama lagi seminggu lagi kau cek. Apa yang ibu lakukan ke suami ibu? Apa yo kandaknya dagi tu. Kendak apa yo minta dagi tu. Minta martabak Mesir jam 1 baca dia jam 1 malam tu. Nyoba nyo mati deh. Kini bako ya sambanya tempe tahu. Nyo lama makan lagi dak tahu. Nyo maksimal kita berbuat tu pasti kadang kita sudah yakin mati. Cara ibu bapak maksimal salatnya kata Allah, yakini itu salat terakhir setelah salat pulang menghadap Allah. Betapa banyaknya orang mati dalam salat ndak bangun. Saya punya Bapak Ibu senior
Ceritanya dia meninggal dalam salat Isya. Dia imam di Masjid Raya Pasar Muara Labu yang lama tu. Jadi dia salat Isya, mengimami salat Isya 2 rakaat. Pas tahiyat awal berdiri, tidak lagi berdiri. Dia tersungkur saja sujud di sajadahnya dan meninggal. Siapa yang bisa menjamin subuh kita salat? Tak ada, Bapak Ibu. Makanya sebab internal tu dari diri kita, setiap salat yakini itu terakhir. Pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Tapi kalau Bapak yakin besok subuh salat juga, zuhur salat juga, seminggu boleh salat, tak bakal khusyuk. Tapi ada sebab eksternal, sebab dari luar diri kita. Makanya begini, ada hadis Nabi, iza quddimal isya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Kalau makanan sudah terhidang, waktu salat maghrib datang azan berkumandang, ini makan sudah terhidang, kata Nabi, makan dulu, jangan salat. Ustaz, beko kok makan terlambat sembahyang, biar terlambat, dah bah, biar terlambat. Beko kok makan Ustaz, tak berjamaah, tak apa-apa sendiri. Lebih baik salat sendiri khusyuk. Lebih baik terlambat khusyuk daripada salat berjamaah di awal waktu yang dipikir makan tadi. Ikut parut lapar. Lah nampak ungguk-ungguk sambal tadi. Awak apa sembahyang? Kawan dah mulai makan sama-sama. Nanti fikir sedang sembahyang tu, lai ketinggalan ndak lekor dah bersih tu bebo. Bang awak kalau makan bersama kau jarang-jarang dapat labi yang kudiannya ndak ada adatnya tu. Asal makan kudian tinggal kinco sebab kalau tu. Cayolah kamu. Makan dulu. Biar terlambat salat tak apa-apa. Makanya kata para ulama, kalau ada orang di rumah salat sendiri, dia salat di rumah khusyuk. Betul begitu adanya. Dia berjamaah tak bisa khusyuk. Maka kata para ulama, dia lebih baik salat sendiri di rumah. Kenapa? Kalau khusyuk surganya jelas Firdaus. Lebih hebat dari berjamaah. Walaupun mustahil orang sendiri di rumah lebih khusyuk pada berjamaah di masjid. Tak ada kecuali mungkin para nabi. Maka kita di masjid. Tapi memang begitu aturannya. Artinya apa? Jauhi semua yang bisa mengganggu fokus kita. Makan salah satunya. Makan itu salah satunya. Makanya begini, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat kalau mabuk. Mabuk tak boleh salat. Mabuk bukan hanya minuman keras. Orang yang mengantuk berat dilarang salat. Kenapa? Karena prinsip mabuk itu akalnya tidak fokus. Itu mabuk. Makanya orang kalau mengantuk tidak boleh salat. Misalnya begini, ibu bapa datang dari luar kota, di kampung, tiba di Padang jam 4 subuh. Dari Patang tak lalu, mata dah tanggung baliknya. Ditunggu subuh saja boleh orang azan. Tidur dulu. Jangan tunggu subuh. Tidur. Beko lalu beko jam 8 jago Ustaz. Biar jam 8 subuh. Dah apa-apa kalau minta kalau jam 8 subuh. Niatnya mengqada. Lebih baik begitu daripada apa sembahyang lu kadang mengantuk-ngantuk tu beko salah baca. Tak boleh. Makanya Allah larang jangan salat kalau mabuk. Mabuk tu bukan yang minuman keras. Yang akal kita tak stabil, tak konsen, tak fokus, tak boleh salat. Maka mengantuk tak boleh sembahyang. Lalu sedulu. Lalu. Kenapa? Karena khusyuk tu nilainya sangat tinggi. Sangat tinggi nilai khusyuk itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita salat, jauhi perkara yang membuat fokus kita hilang. Ibu-ibu salat jangan sambil mengasuh cucu. Kau sembahyang cucu letak di bungkuk. Kau nyelelo kabel tak kajuk-kajuk sedang sembahyang tu. Kau kalau sembahyang agen cucu kinduknya lu. Jangan sambil mengasuh sembahyang tu. Pasti fokus hendak. Tak ada. Pernah ada satu cerita Pak Ibu. Kau cerita dia tidak gitu. Cerita. Jadi nyu disuruh menjaga jamuran di amaknya. Orang kan menjamu padi kan di halaman. Halaman kan lawe-lawe di kampung tu. Ayam banyak. Waktu sembahyang tiba. Tak ada kan mengganti menjaga jamuran padi tu lah. Baca rohnya lekak. Sembahyang saja maduk ke jamuran tu. Kebetulan kiblat maduk ke situ. Sembahyang maduk ke jamuran tu. Kiranya yo Pak Ibu sedang sembahyang. Tiba ayam serombongan. Makan padi tu. Sedang sembahyang kuah. Yang makan padi di bolak baca rohnya kuah. Lain dia hilang akal lu baca lah qul huwallahu ahad Allahus samad tak pangambu ayam go sadonya Pak Ibu.
Itu bergarah sembahyang nama tu, tak boleh betul. Ya tu. Tak boleh begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke salat, jangan ada di depan kita tu yang mengganggu fokus sebab eksternal. Makanya Bapak Ibu, kenapa ibu-ibu disuruh salat di rumah? Sebaik-baik salat perempuan di rumah. Kenapa di rumah perempuan disuruh salat? Tak semua perempuan Ibu ya. Tak semua perempuan salat lebih baik di rumah itu. Satu, perempuan yang punya anak balita. Ibu yang punya anak-anak, ibu jangan bawa anak tu ke masjid. Jangan. Yang balita kah? Ini ndak bakal loh ibu. Beko nyola-nyolanya orang beko sedang sujud. Nyoba lari sepanjang orang beko tu. Kadang awak-awak ibu ada apa-apa atau ibu membak cucu sembahyang ke masjid. Nyola pen cucunya kok. Loba lari sepanjang sah. Awak kacamata di mungkul lah tak pak. Rata kaji pak bentuk kena pijak kacamata tu itu. Nak mengadu dah. Ibu kalau ada cucu atau anak di rumah lebih baik. Di rumah. Jangan dibawa ke kamari. Jangan ibu kurung di rumah, dah khusyuk ibu sembahyang lah. Di rumah saya dulu. Termasuk yang di rumah tu ibu-ibu yang punya suami sakit. Ibu kalau suami ibu sakit, ibu tak boleh ke masjid. Jago apa tu wajib hukumnya. Jago apa tu sampainya sehat atau sampainya pai. Kalau painya kamari ibu lah. Ya kan? Atau ibu-ibu yang rancak bana. Jadi ibu yang rancak bana tu tak boleh ke masjid. Ada ibu kuih bana rancak, asal masuk ke masjid panjang jadi apa-apa tadi. Kalau ibu-ibu cetunya rumah semua yang menggadu ibu kamari. Tapi kalau lapuk lah karipui gigi lah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah hanya akabari ibu lah di rumah aja. Karena salat yang paling baik di situ. Khusyuk di situ. Ya. Itu sebab eksternal namanya itu. Hilangkan, buang semua yang akan mengganggu fokus kita. Itu kenapa begini. Jangan salat menghadap ke jalan. Kenapa tak boleh ke jalan menghadap salat? Banyak yang lalu. Macam-macam yang tampak berikut tu. Saya ulang kamu. Jangan sembahyang maduk ke batang air. Dulu zaman siswa orang sembahyang ke batang air maduk. Ke batang air maduk banyak yang nanyui berikut tu. Macam-macam yang kanyui berikut tu. Tak boleh. Fokus itu jaga. Itu kenapa kalau orang khusyuk salatnya kata ahli fikih, bagaimana tanda orang khusyuk? Mata tertuju ke tempat sujud. Ibu kalau salat, mata ibu buka ke tempat sujud. Kalau ada orang salat matanya jelalatan, suuk kita kata Nabi, itu setan sudah merampok salatnya. Kan ada orang sembahyang tu nyo perhatian satu orang. Itu salatnya sudah dirampok setan. Kalau khusyuk itu ke tempat sujud, dan kalau orang khusyuk matanya dibuka. Jadi Bapak Ibu kalau sembahyang jangan dipicing mata, tak boleh. Kata Nabi buka mata, arahkan ke tempat sujud. Bakal betul. Ada perintah Nabi. Kalau kamu salat lewat dua yang hitam, ular dan kalajengking, bunuh. Dalam salat tu bunuh. Tak batal salat. Tak. Kau dibuka mata tu supaya nampak lalu di muka. Ibu sembahyang seorang mereka tapi tang air piciang mata dia tibu ular gadang lulu saya lain kan. Kalau kalam sila tibu lapor ular tu. Buka mata tu kok lalu di muka ular kalajengking bunuh. Khusyuk tu begitu. Jadi begini Ibu, khusyuk itu bukan hilang akal. Bukan tak tahu apa-apa anda. Khusyuk itu fokus, mata diarahkan ke tempat sujud. Dan menurut ahli fikih, apa tanda orang khusyuk? Menjaga gerak di luar gerak salat. Dia tidak melakukan gerakan yang di luar gerak salat. Jadi kalau ada orang menggaruk-garui, pasti tidak khusyuk. Nabi lewat di depan sahabat yang sedang salat, dia sedang memacik-macik janggut mereka. Kata Nabi, iyaksa taksa yadah. Kalau dia khusyuk, tangannya khusyuk. Kan ada orang Ibu kalau sembahyang menggarui sepak. Pokoknya mulai sembahyang gata sebadan kau sadoi Pak. Lah sudah assalamualaikum dah gata deh. Kan jelas dapat. Aduh orang Pak sudah Allahu akbar garui. Lah sudah assalamualaikum dah menggaruinya leh. Ada katanya leh. Kalau ada orang menggaruk-garui sembahyang tak khusyuk. Pasti itu. Itu tanda-tanda orang khusyuk. Al Ali Abidin
Dia tertusuk panah, sakit dicabut, dia minta izin salat dulu, dalam salat nanti dicabut. Bukan tidak terasa sakit, sakit juga dicabut itu, cuman sakit dihilang kena kenikmatan berhadapan dengan Allah. Itu khusyuk nama itu. Orang yang khusyuk itu Ibu, bahkan binatang buas pun mula menjala, tak tahu. Semula aja anak-anak kalau nonton film kartun tu, dah tentu apa yang terjadi dia tu. Tu khusyuk yang paling tinggi levelnya tu. Kalau ada orang sudah sampai ke level itu, tu khusyuknya sempurna itu. Kadang dia awak kan ada kalau semayang nyamuk selalu nyelok petapuk kan. Orang yang khusyuk tu Ibu kalau nonton sinetron yang ke-7, segadang kelengkeng nyamuk di kaki Ibu terasa lah kan. Baku nak terasa khusyuk. Jadi kau ada misalnya jamaah, imam kau gak panjang baca ayat, tunjuk batu-batu di belakang tu tanda dak khusyuk tu. Ya tu. Kalau ada hobi jamaah kau pak kalau gak panjang imam baca ayat ngom mendaham-daham di belakang pak. Selalu ruku imam kau mendaham tahu pak. Atau tandanya dak khusyuk tu. Baku betul barik sembahyang taraso. Siapa yang merasakan salat itu tidak berat? Orang khusyuk. Kalau dia suruh khusyuk, tidak akan berat. Tapi kalau tidak sampai ke level khusyuk, la kabiratun, salat itu terasa berat bagi dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan aflaha. Orangnya muflihun. Janji Allah, dia pewaris surga Firdaus. Bagaimana jalannya? Khusyuk salat. Bagaimana cara khusyuk? Datang ke masjid, panggil hayal al-falah, datangilah. InsyaAllah khusyuk, surganya Firdaus, dan itu kemenangan yang paling besar. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.